Bos, ada kabar bagus, Bos. Katakan. Saya sudah menemukan alamat kantornya Sakti di Jakarta. Bagus sekali. Sarah, sebentar lagi kita akan bertemu di Jakarta. Sarah, sejauh apapun kamu pergi, kamu pasti akan kembali padaku. Karena hidupmu sudah ditakdirkan milikku. Tidak akan lama kau bersama dengan Sakti. Aku akan membawamu kembali ke Nepal bersamaku. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Sakti, saya ingin bertemu dengan Sakti. Apa sudah buat janji dengan Pak Sakti? Saya tidak ada janji dengan Sakti. Kalau begitu, Bapak harus membuat janji dulu dengan Pak Sakti. Hei, katakan padanya Zakir ingin bertemu. Saya tidak perlu membuat janji dulu dengan Sakti. Maaf Pak, itu prosedur. Bapak harus membuat janji dulu dengan Pak Sakti. Saya adalah Zakir. Dan tidak ada yang bisa menghentikan Zakir bertemu dengan siapapun di dunia ini. Pak! Pak Satpam! Pak! Tolong Pak! Hei, kenapa teriak-teriak? Ada apa, Mbak? Pak, tolong ngusir orang ini Pak. Dia maksa masuk bertemu Pak Sakti. Maaf, Pak. Silakan keluar. Tunggu dulu. Katakan pada Sakti, Zakir ingin bertemu. Lepaskan. Silakan, Pak. Lepaskan. Cepat, hubungi Sakti. Zakir ingin bertemu. Lepas. Jangan udah ya. pegang saya. Ada apa ini? Lepas. Beliau memaksa masuk bertemu Pak Sakti Pak. Siapa dia? Sepertinya dia bukan orang sini. Aku jadi penasaran. Biar saya ngurus. Bapak bisa kembali kerja. Baik, Pak. Bisa kita bicara di tempat lain. Saya mau bertemu dengan Sakti, bukan orang lain. Saya adiknya Sakti. Oh, kamu adiknya? Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu nggak mau, saya bisa panggil security lagi untuk usir kamu dari sini. Ya. Dan itu artinya kamu nggak akan bisa ketemu dengan Sakti. Baiklah. Bagus. Makasih ya, Bu. Iya. Permisi Bu, Iya, Mbak. saya mau beli kentang sama tomatnya sekilo saja ya. Sebentar ya. Dia tidak mengikuti aku lagi. Kamu nyariin aku? Oh, siapa yang mencari kamu? Aku sedang belanja di sini. Atau jangan-jangan kamu ya yang mengikuti aku terus? Aku ngikutin kamu. Enggak. Aku nungguin kamu dari tadi. Kamu dari tadi menunggu aku. Memangnya kenapa? Aku mau ngajakin kamu jalan. Kamu mau ngajak aku jalan kemana? Lagi pula kita kan baru kenal. Kenapa? Maaf ya, aku tidak mau jalan dengan orang asing. Aku tuh ngajakin kamu jalan supaya kita ini nggak asing lagi. Makanya aku ngajakin kamu jalan. Gini, gimana kalau ntar jam 5 sore aku tungguin kamu di sini? Tidak, aku tidak mau menunggumu. Oke, nggak apa-apa. Aku bakalan tetap nungguin kamu di sini. Mbak. Ini belanjaannya. Mas. Kentang sama tomatnya mau beli nggak kayak kemarin? Yaudah Bu, saya beli 1 kilo lagi ya. Kembalinya Mbak. Mas, kayaknya belanja di sini cuman ngarepin cewek itu doang ya, yang cantik. Iya Bu, tapi ngilang mulu. Cari lah kalau demen mah. Nih kembalinya.
Bapak. Kesini lagi ya. Anak muda sekali. Siapa kamu? Dan apa tujuan kamu datang ke sini untuk menemui Sakti? Katakan saja pada Sakti untuk mengembalikan apa yang dia curi. Tunggu. Saya nggak tahu apa-apa soal itu. Memangnya apa yang sudah Sakti curi dari kamu? Sudahlah, kamu itu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu jangan bohong pada saya. Buat apa saya bohong sama kamu? Kalau saya tidak peduli dengan kamu, saya sudah biarkan kamu digeret satpam keluar dari kantor ini tadi. Memangnya apa yang sudah Sakti curi dari kamu? Sarah. Dia sudah mencuri Sarah dari saya. Sarah milik saya. Oh, dia mencari perempuan Nepal itu. Itu sebabnya saya datang kemari. Saya datang untuk mengambil Sarah kembali. Sakti sudah mengambilnya dari saya dan menikahinya. Kamu jangan bicara macam-macam ya. Sakti sama sekali tidak menikah di sana. Jadi begitu. Jadi dia merahasiakan pernikahannya dengan Sarah dari semua keluarganya di sini. Dasar laki-laki pengecut. Apa kamu yakin kalau Sarah benar-benar ada di Jakarta sekarang bersama Sakti? Tentu saja. Sarah sekarang tidak ada di Nepal. Jadi jelas Sarah sekarang bersama Sakti di Jakarta. Jadi Sarah dan Digi masih ada di Jakarta? Saya nggak percaya sama kamu. Saya datang bukan untuk membuatmu percaya. Itu semua terserah pada kamu mau percaya atau tidak. Saya mau mengambil kembali calon istri saya. Makanya saya ke Jakarta. Oh, jadi dia calon suaminya Sarah. Dan sepertinya dia serius. Tunggu. Ini kantor, tolong jangan bikin keributan di sini. Kalaupun Sakti merahasiakan soal ini, dia pasti punya alasannya. Tolong rahasiakan soal ini kepada siapapun. Saya perlu tahu lebih banyak soal ini. Apalagi yang mau kamu ketahui? Semuanya. Saya perlu tahu semuanya. Tapi sebaiknya kita jangan bicarakan di sini. Kita cari tempat lain. Percayalah, saya ada di sini untuk bantu kamu. Saya ingin masalah ini selesai secara baik-baik. Oke? Oke. Kita ketemu setelah jam kantor. Ada nomor kontak yang bisa saya hubungi? Terlaluan. Ternyata dua perempuan itu masih ada di Jakarta. Kok kira mereka udah balik ke Nepal? Gawat. Aku harus kasih tau mama soal ini. Halo, Zidan. Halo, Ma. Ma, ada berita buruk, Ma. Berita buruk apa, Zidan? Ternyata Sarah dan Digi masih ada di Jakarta sekarang, Ma. Apa? Yang bener kamu? Bener, Ma. Barusan aja ada calon suaminya Sarah datang ke sini dan maksa buat ketemu sama Sakti, Ma. Calon suami? Mama jadi bener-bener gak ngerti. Coba kamu jelasin ke Mama yang bener. Jadi gini, Ma. Sewaktu di Nepal, Sarah itu sebenarnya sudah mau menikah dengan orang yang namanya Jakir. Tiba-tiba Sakti datang sana dan akhirnya mereka berdua menikah di sana, Ma. Keterlaluan si Sarah. Udah punya calon suami masih aja godain Sakti. Terus kita harus gimana? Tenang dulu, Ma. Aku udah janjian sama Jakir sore ini. Kita harus dapetin informasi lengkap dari dia, Ma.
Dan kita bisa manfaatin Jakir, Ma. Kita bisa manfaatin dia untuk bawa pulang Sarah ke negaranya, Ma. Kamu benar. Kalau gitu nanti Mama ikut, ya. Oke, Ma. Nanti sore ya, Ma. Kak? Udah datang pagi-pagi, Kak? Kok tumben langsung ke ruangan aku? Tadinya aku mau kamu baca berkas ini, tapi kamu kelihatannya panik. Ada apa? Oh, enggak. Barusan Mama telepon. Dia minta aku temenin Mama ke dokter. Tapi sewaktu tadi aku berangkat kelihatannya Mama baik-baik saja. Ada apa? Iya, mungkin karena pusingnya tiba-tiba dadakan, makanya Mama langsung telepon aku, Kak. Oke, setelah nanti dari dokter kamu katakan Mama untuk istirahat. Ya udah, aku langsung pergi ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jam 4 sore nih. Kayaknya aku harus buru-buru ke pasar buat nungguin dia. Itu Surya. Kayak dia mau pergi deh. Kan kemarin dia ngomongnya nggak bakalan dateng. Tapi nggak apa-apa. Aku akan tetap ke pasar buat nungguin dia sampai dia datang. Yaudah, cepetan kita ikutin. Ayo, cepet. Dokter Nadia, pokoknya aku mau Sarah itu mendapatkan vitamin yang paling bagus untuk kandungannya ya. Raya, kamu tenang aja. Aku udah siapkan vitamin yang terbaik buat Sarah. Oh ya dokter, aku juga minta ya suplemen makanan atau apa gitu pokoknya untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Ya Allah, menantuku hamil. Aku harus kasih tahu Hilda. Oke, akan aku siapkan ya. Makasih ya dok. Soalnya aku mau calon bayinya ini sehat. Karena ini kan cucu pertamanya Pak Adiaksa. Pasti mertua aku pengen dong calon cucunya itu sehat. Oke, aku ngerti. Kalau gitu aku siapkan resep vitamin yang baru ya. Makasih banyak ya dok. Ya udah, biar nanti suami aku aja ya ngambil vitaminnya ke sana. Oke, baik. Kalau gitu aku telepon suami aku dulu ya. Yuk, bye. Halo? Halo sayang, kamu masih di kantor? Iya, aku masih memeriksa beberapa berkas penting. Memangnya ada apa? Ini nanti pas kamu pulang, kamu sekalian ke rumah sakit ya. Sekalian itu tuh kamu ketemu teman kamu, Dokter Nadia. Dokter Nadia? Untuk apa? Aku mau minta tolong nanti kamu ambilin vitamin ya buat Sarah. Oh, supaya aku dapat diskonan kalau dokter itu beneran teman aku, begitu kan? Iya, lumayan kan dapat diskon. Raya, terima kasih ya, kamu sudah baik sekali sama Sarah. Sayang, aku itu udah nganggap Sarah lebih dari saudara. Jadi aku itu juga harus menjaga kesehatan kandungannya. Karena dia itu adalah anak suamiku dan calon cucu pertama keluarga Adiaksa. Aku beruntung punya istri seperti kamu. Sama-sama suamiku. Ya udah, kalau gitu kamu cepetan Gi, selesain urusan kamu ya, biar kamu cepet ke rumah sakit. Oke? Oke, sampai jumpa ya sayang, bye-bye. Bye. Love you. Awas.